itu tentunya untuk membangun desa dan melaksanakan kegiatan desa itu sangat sulit. Sangat sulit dalam arti dari segi keuangan desa. Karena desa ini cuma mendapatkan berupa dana operasional, merupakan yang sering kali pada zaman itu disebut bantuan desa atau bandes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampu April. Kita hari ini berkunjung ke Desa Banding Marga, Kecamatan Penukal Utara, yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ahmad Rifai yang merupakan kepala desa 3 periode di desa ini. Dan beliau juga sebelum adanya dana desa dan setelah dana desa, beliau ikut di dalam pembangunan desa pada waktu-waktu sebelum adanya dana desa. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Soni. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Kades, Ya. kita datang kita hari ini kepengen memperbandingkan pada zaman sebelum adanya dana desa dan sesudah adanya dana desa ini. Pak Kades, sebelum ada dana desa itu Pak Kades menjabat sebagai kepala desa itu berapa tahun, Pak? Begini Pak Soni, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Pak Soni ke Desa Tanding Marga untuk berbincang-bincang. Pada dasarnya saya terpilih menjadi kepala desa sejak tahun 2007 hingga periode pertama itu sampai tahun 2013. Namun pada saat itu tentunya untuk membangun desa dan melaksanakan kegiatan desa itu sangat sulit. Sangat sulit dalam arti dari segi keuangan desa. Karena desa ini cuma mendapatkan berupa dana operasional, merupakan yang sering kali pada zaman itu disebut bantuan desa atau bandes. Bantuan desa itu merupakan dana yang berkisaran sekitar 15 juta itu per tahun, dalam artian itu cuma dapat digunakan untuk operasional, sedangkan untuk pembangunan fisik dan pengembangan pemberdayaan itu sangatlah minim. Kemudian selanjutnya setelah timbulnya periode selanjutnya, kemudian saya mencalonkan diri lagi atas permintaan masyarakat juga. 2013 Pak ya? 2013 mencalonkan diri lagi untuk periode kedua, dan alhamdulillah masih tetap dipercaya masyarakat, terpilih kembali. Sehingga dengan bersama-sama dengan masyarakat dan perangkat desa, dan alhamdulillah pada tahun 2015 muncullah yang namanya dana desa. Berarti selama 2007 sampai 2013 itu ada 6 tahun, 2013 sampai 2015 berarti 8 tahun itu Pak Kades tidak mendapatkan dana desa seperti sekarang ini Pak Kades ya? Ya, yang jelas pada tahun periode pertama 2007-2013 itu pemerintah desa, bukan Desa Tanding Marga saja, hampir seluruh desa itu tidak mendapatkan dana yang sebesar apa yang diperoleh pada dana desa pada saat ini. Sehingga kami dari pemerintah desa tidak bisa melaksanakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pemerintahan desa. Jadi pada zaman itu, zaman Pak Kades sebelum ada dana desa itu selama 8 tahun itu tidak bisa Pak ya membangun jalan setapak seperti desa sekarang. Yang jelas itu tidak bisa, karena tidak bisa melaksanakan dengan dana yang sangat minim tersebut. Namun masih ada bantuan-bantuan pemerintah berupa
RIS PNPM, kemudian dana-dana dari APBD, dan itu juga kami masih tetap di Kabupaten Muara Enim. Nah, waktu zaman RIS PNPM itu Pak Kades, apakah pembangunan RIS PNPM itu saya waktu itu juga sempat dan ingat, apakah itu wacana kerjanya itu oleh kepala desa, rencana pekerjaan tersebut apakah direncanakan oleh kepala desa atau mereka sendiri yang menetapkan, maksud saya anggota-anggota dari PNPM itu sendiri yang menetapkan? Yang jelas apapun yang dari pemerintah jelas itu berdasarkan keputusan hasil musyawarah desa. Kalau memang rencana kita bangun rabat beton, berarti kita harus musyawarah bahwa tempat dan lahan. Ini maksud saya begini. Zaman RIS PNPM. Zaman RIS PNPM itu apakah desa itu punya kebijakan untuk menentukan pembangunan? Oh, kami tahun ini harus membangun ini. Kami tahun ini harus membangun ini, atau tidak, Pak? Yang jelas setiap desa itu ada perencanaan yang namanya rencana pembangunan desa yang disebut dengan RPJMDes. Nah, setiap pembangunan yang ada di desa itu berdasarkan apa yang tertuang di dalam RPJMDes. Berarti sama seperti dana desa sekarang. Nah, sama. Maksud saya kalau ini kan mereka itu TPK-nya itu bisa ditunjuk dari luar desa ini, dan tim-tim mereka itu tersambungkan ke ke kabupaten, ke ini. Kalau dana desa ini kan desa yang melakukan musyawarah, desa yang memutuskan, desa yang membentuk tim, dan semuanya ada tergantung pada desa. Itu perbedaannya. Perbedaannya untuk menentukan kebijakan. Sementara kalau di zaman sebelum ada dana desa itu desa menunggu kebijakan. Ya. Di saat tahun 2015 itu sampai 2018 berarti Pak Kades waktu itu sudah merasakan 3 tahun ya. Karena tahun 2019 saya terakhir mencalon ke diri. Berarti 3 tahun merasakan dana desa. Nah, adanya dana desa maksud saya. Nah, apa yang dirasakan Pak Kades itu berbanding bagaimana, maksud saya itu perbedaan yang sangat sangat jauh atau bagaimana setelah dana desa dan sebelum dana desa? Yang jelas perbedaannya sangat jauh. Sangat jauh dalam artian sebelum kami mendapatkan dana desa ini tentunya sangat berbeda dengan dana yang kami peroleh sebelum daripada munculnya dana desa. Dengan kehadiran dana desa ini sehingga terbukalah pemikiran daripada pemerintah, seluruh jajaran pemerintah desa, terutama desa Tanding Marga, dengan melalui musyawarah sehingga bisa menentukan bangunan apa, bentuk fisik bagaimana yang bermanfaat bagi masyarakat, itu bisa sesuai dengan dana yang kami terima. Kalau sebelumnya jelas bagaimana mau berpikir panjang sedangkan memikirkan dana yang sangat minim ini mau dipergunakan untuk apa? Oke, jadi pada prinsipnya dana desa ini sangat membantu pembangunan desa, Pak. Ya, manfaatnya. Oke, kalau kita beralih kepada dana desa, dan sebelum dana desa itu sudah diceritakan oleh Pak Kades tadi bahwa sulit sekali membangun desa itu. Karena dengan anggaran 15 juta, desa itu hanya bisa apa? Di tahun 2015 itu sudah ada dana desa, yaitu satu desa 1 miliar, Pak ya. Nah, begitu ada dana tersebut, Pak Kades langsung musyawarah desa dan langsung menentukan pembangunan apa yang pertama sekali dibangun oleh Pak Kades pada tahun itu. Ya, baik. Sejak kehadiran dana desa dari tahun 2015, tentunya kami sangat berbangga dalam artian bahwa terbuka pikiran mau bangun apa di desa Tanding Marga ini. Namun pada awalnya karena posisi dana ini memang di dalam apa yang dikatakan bahwa satu desa 1 miliar. Namun pada saat itu tidak semua desa 1 miliar satu desa. Oh, tapi sesuai dengan
luas wilayah, kepentingan penduduk, dan itu padahal pada tahun 2015 kalau tidak salah kami hanya mendapat 700 juta rupiah. 700 juta rupiah untuk tahap pertama. Kemudian setiap tahunnya, tahun 2016, 2017 meningkat hingga sampai saat ini 1,1 miliar. Oh, berarti pada tahun pertama itu cuma mendapatkan dana 700 juta. Nah, apa yang bangun Pak Kades waktu itu? Nah, pada saat itu dengan dana yang 700 sekian itu di samping bidang pemberdayaan 40%, kalau tidak salah 40% itu kami bangun drainase. Karena posisi desa kami ini sangat rawan daripada kebersihan. Jadi untuk memperindah desa sesuai dengan moto desa kami, Tanding Marga Berseri, artinya bersih, serasi, rapi dan indah. Maka dengan inovasi saya selaku kepala desa bersama perangkat desa pengen menciptakan desa ini menjadi desa yang indah, indah dipandang, bersih. Sehingga kami bangun drainase dan alhamdulillah ditambah lagi bantuan provinsi yang kami bangun, dan akhirnya walaupun belum maksimal dalam artian drainase baik di dalam luar di wilayah dusun maupun di dusun desa yang induk, namun alhamdulillah sudah menampakkan bahwa perubahan kan masyarakat sangat senang bahwa aliran sungai, aliran air hujan tadi tidak terlalu berhamburan. Nah, ini kita kembali ke pembangunan tadi Pak, karena kami juga pernah membaca beberapa pemberitaan dari media. Waktu itu salah satu desa yang membangun PAUD desa Tanemarga ini, dan PAUD itu sehingga sempat Ibu Bupati berkunjung ke sini untuk melihat kemampuan desa ini membangun PAUD ini melebihi PAUD-PAUD yang lain yang ada di Kabupaten Bali. Maksud saya secara lain itu dalam arti berbeda dengan pembangunan di tempat-tempat lain. Nah, pembangunan itu Pak Kades lakukan pada tahun berapa? Pembangunan PAUD kami laksanakan pada tahun 2016. 2016 itu bukan sekedar PAUD saja, tetapi mulai daripada pembangunan pasar. Nah, di samping PAUD kami bangun pasar. Pasar dalam artian dengan dana yang tidak seberapa, karena itu ada dua bangunan fisik infrastruktur itu, maka kami selesaikan dulu PAUD, kemudian pasar kan bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun yang selanjutnya. Maka PAUD ini sengaja kami bangun, apalagi dibangun di berseberang sungai, ada dibangun jembatan, kemudian jembatan itu dapat dimanfaatkan bagi para petani karet yang lalu lalang sana. Kemudian juga kami berinisiatif mendirikan PAUD bahwa pendidikan usia dini ini sangat penting bagi desa kami sebelum melakukan ke jenjang ke sekolah dasar, dan alhamdulillah sampai saat ini murid-muridnya semakin bertambah, bahkan di desa-desa tetangga juga ada yang melamar dalam artian masuk ke PAUD Kasih Bunda Desa Tanemarga. Ini merupakan salah satu PAUD atau TK yang ada di desa yang favorit khusus desa Tanemarga dan tetangga. Nah, kita kembali ke dana desa tadi. Pada tahun-tahun berikutnya Pak Kades saya dengar itu juga membangun pasar ya. Itu pada tahun berapa itu? Ya, permulaannya tahun 2016 ini tidak diselesaikan, Pak ya? Belum selesai. Ya, kemudian kami lanjutkan bahwa pembangunan pasar tersebut diawali tahun 2016 dengan luas lahan hampir 1 hektar. Dengan luas lahan hampir 1 hektar, bahkan kami perhatikan bahwa di desa-desa tetangga ini belum ada memiliki pasar yang begitu luas. Maka dengan ini kami berinisiatif membangun pasar itu dan berkelanjutan. Nah, pembangunan pasar pada awalnya 2016 itu hanya 4 unit bangunan permanen,
Kemudian tahun selanjutnya 2017 kami anggarkan kembali dengan penataan los-los pasar dengan rangka baja ringan dengan rangka baja. Dan alhamdulillah, dan tahun-tahun selanjutnya kami tata kembali sehingga pada akhirnya nanti bahwa pasar tersebut tidak ada yang menggunakan kayu. Oh. Jadi, nah ini sudah tahun 2022. Apakah pasar tersebut sudah sudah sesuai dengan perencanaan kepala desa? Pasar tersebut kalau menurut kami baru 80% dengan perencanaan apa yang kami rencanakan. Berarti itu belum selesai. Dan akan dilanjutkan kembali seperti yang dicita-citakan oleh kami selaku pemerintah desa. Kepengen pasar itu memang benar-benar pasar yang permanen, dalam artian tidak lagi menggunakan kayu dan pada akhirnya menggunakan rangka baja. Bahkan perencanaan kami ini akan di sela-sela dan los-los itu akan di paving block, dalam artian sehingga tidak ada lagi yang namanya becek, yang namanya ini. Dan alhamdulillah bahwa di pasar tersebut sudah ada jalan lingkar di dalam pasar untuk keluar masuk mobil, sudah dipagar keliling. Cuman tinggal beberapa unit saja yang belum diselesaikan. Ini mungkin akan direncanakan ke tahun yang akan selanjutnya. Nah, saya pernah kesini menemui salah satu undangan acara pernikahan di gedung. Nah, Desa Tanjung Marga ini merupakan salah satu desa yang pertama kali menganggarkan gedung serbaguna dan tempat untuk acara-acara adat, resepsi dan segala macam lah untuk di desa ini. Gedung tersebut Pak Kades itu berapa tahun Pak Kades melaksanakan? 2 tahun. Jadi dengan 2 tahun selesai. Nah, pada tahun-tahun berikutnya Pak Kades, karena ada beberapa hal, karena tempat-tempat yang paling penting itu pasar, PAUD, dan gedung serbaguna itu sudah Pak Kades selesaikan. Nah, tahun 2020 itu Pak Kades, saya pernah dengar pemandian itu bentuknya apa Pak? Namanya pemandian. Yang jelas pada tahun 2020 berikutnya lanjut dengan 2021. Ya. Kami bangun karena di sini ada tempat pemandian. Pemandian ini gunanya satu bersinergi dengan PAUD tadi. Pembangunan PAUD tadi. Jadi kami pengen bentuk pemandian itu di samping pada saat-saat air dalam artian air ini hingga jadi pemandangan yang sangat indah. Kami bangun TPT, tembok penahan tebing. Di samping ini adalah pembangunan tempat pemandian tadi, dan satu sinergi dengan PAUD, dengan jembatan. Bahkan pada saat-saat tertentu pada air sedikit agak banjir itu hampir 500-an orang yang pengen mandi di Sungai Jernih namanya. Jadi tempat pemandian ini bukan seperti yang ada di sungai-sungai penokal lainnya ya, sebagus segala macam yang untuk mencuci pakaian, ini bukan ya, tapi untuk wisata itu ada sih. Ya, pada perencanaannya kami tuh pengen tempat itu jadi tempat wisata. Jadi sekedar nih mungkin ada dari sekayu dari ini mampir mandi, dan itu padahal itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk pemandian. Tapi dengan ukuran mungkin di desa-desa lain bukan kita ini lebih kecil, tetapi ini ada ukuran 3 meter kali 15, saking besar seperti dermaga. Oke, itulah perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi sebelum menerima dana desa dan setelah menerima dana desa itu berbanding terbalik sekali, dan tingkat pembangunan itu bisa diselesaikan dengan cepat
bukan cuma sekedar menunggu Pak Kades ya. Pesan Pak Kades untuk masyarakat ya setelah Pak Kades membangun TK atau PAUD, setelah membangun pasar, setelah membangun gedung serbaguna. Nah, ini merupakan jadi aset desa yang harus di dipelihara. Nah, pesan Pak Kades untuk masyarakat atas pembangunan ini apa? Silakan. Baik, terima kasih. Yang jelas kami kepada masyarakat Desa Tanjung Marga khususnya sangat berterima kasih telah dipercaya sejak tahun 2007 hingga sampai akhirnya nanti pada tahun 2025. Dalam artian dalam periodenya adalah 3 periode. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi permasalahan-permasalahan apapun dalam masyarakat kami, dan mereka menerima, kami pun juga merasa bangga. Namun kami sedikit berpesan kepada masyarakat Desa Tanjung Marga khususnya, kami mohon maaf seandainya dalam kami melaksanakan pemerintahan desa ini belum tercapai maksimal dalam artian apa yang keinginan masyarakat inginkan. Namun kami telah berusaha dengan membangun infrastruktur, baik itu PAUD, pasar desa, jalan produksi, gedung serbaguna, bahkan tempat pemandian dan TPT, bahkan yang lain-lain dari bantuan pemerintah daerah melalui dana APBD, APBN dan segala macam. Nah, kami mohon kepada masyarakat Tanjung Marga, jagalah apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita dapat, baik itu berupa dari dana desa maupun dana APBN, bahkan dari dana pusat. Sekalipun marilah kita jaga apa yang telah kita dapat dan kita syukuri. Itu saja Pak, terima kasih telah menonton Raja Serampu April pada hari ini, dan semoga tayangan-tayangan kami berikutnya dapat menjadikan edukasi, menjadikan sebuah penjelasan, menjadikan sebuah informasi bagi masyarakat tentang desa di Kabupaten Purwokerto Pematang ini. Terima kasih Pak Ya, telah berbincang santai dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.